Shalom teman-teman tim yang dikasih Tuhan. Ketemu lagi hari ini dengan Kak Karen ya. Nah teman-teman, gak berasa banget nih kita sudah sampai di penghujung tahun ya. Kita udah berada di bulan Desember. Luar biasa ya. Kak Karen mau kasih jempol dulu nih buat teman-teman yang sudah sepanjang tahun ini tetap setia beribadah kepada Tuhan, tetap sungguh-sungguh saat ibadah. Kita kasih tepuk tangan dulu. Yuk, sebelum kita mulai sharing kita pada hari ini, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan satu kali lagi untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman itu bertumbuh dan tertanam di dalam hati kami Tuhan, baik untuk hamba-Mu yang berbicara maupun teman-teman yang mendengarkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari teman-teman yang percaya sama-sama katakan amin. Luar biasa. Nah teman-teman bisa lihat ya, tadi di judul pas awal Kak Karen hari ini mau sharing tentang kanan atau kiri. Apa itu kanan atau kiri ya? Apakah Kak Karen mau sharing tentang Waze atau Google Maps hari ini? Enggak ya. Yuk kita baca ayatnya dulu yuk. Ayatnya diambil dari Matius 25 ayat 31-40. Nah biar cepet teman-teman, Kak Karen udah munculin ayatnya ya di belakang sini. Tapi Kak Karen berharap saat membaca firman Tuhan ini teman-teman juga ikut membaca. Bukan cuma bengong liatin Kak Karen komat kamit baca ya, tapi ikutan membaca. Kenapa? Karena saat kita membaca firman Tuhan, firman itu bisa tertanam dalam hati kita dan suatu saat akan bertumbuh. Oke? Yuk kita baca sama-sama ya. Matius 25 ayat 31-40. Ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat 33, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Wow, luar biasa ya. Ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kita lanjutkan ayat 37. Maka orang-orang benar itu menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Ayat 39, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40 kita baca sama-sama ya. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, Alkisah ya. Waktu itu Tuhan Yesus menceritakan sesuatu ya tentang penghakiman terakhir, di mana nanti kita semua akan dipisahkan menjadi dua bagian, menjadi tim kambing dan tim domba. Tim domba sebelah kanan dan tim kambing sebelah kiri. Makanya Kak Karen tadi pertanyaan awal adalah kanan atau kiri gitu ya. Nah, yang menarik di sini teman-teman, kedua tim ini, tim domba dan tim kambing ini dipisahkan menurut sesuatu. Menurut apa itu? Tadi kita baca di ayatnya ya, di mana tim domba itu dia itu mau menolong ketika Tuhan sakit, dilawat, ketika Tuhan lapar, diberi makan, haus, diberi minum, telanjang, diberi pakaian dan lain-lainnya gitu. Tetapi tim kambing tidak melakukannya, yang melakukannya cuma tim domba. Ketika mereka diberitahu seperti itu, kagetlah mereka. Mereka berkata, Tuhan, kalau misalnya engkau datang dalam wujud Tuhan begini, lalu kami memberi engkau makan, memberi engkau minum gitu, kata si domba, pasti kami tahu gitu.
Kemudian si kambing juga bilang, Tuhan, engkau nggak pernah kok datang dalam wujud Tuhan seperti itu, lalu minta makan sama kita nggak kasih makan, nggak pernah gitu. Mereka dua-duanya sama-sama bingung, teman-teman. Nah, di sini Kak Karen mau menjelaskan kenapa sih Tuhan itu menceritakan seakan-akan yang dilayani itu adalah Tuhan. Nah, ada ayatnya loh teman-teman. Di Alkitab ini biasa Tuhan Yesus selalu diidentifikasikan, selalu dipersatukan dengan saudara-saudara Tuhan. Pernah baca saudara-saudara Tuhan itu siapa? Kita baca yuk sama-sama. Siapakah saudara-saudaranya? Ada di Matius 12 ayat 50. Kita baca sama-sama ya. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi teman-teman, ketika seseorang melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuhan di surga, dia itu sudah seperti saudara-saudaranya Tuhan. Dan Tuhan selalu diidentifikasikan, selalu dipersatukan dengan saudara-saudara Tuhan. Jadi kesimpulannya teman-teman, tidak peduli status, etnis, jenis kelamin, atau warga negara seseorang, jika mereka bersatu dengan Kristus melakukan kehendak Bapa, maka merawat mereka adalah seperti merawat Yesus sendiri. Luar biasa ya, kita kasih tepuk tangan dulu biar ngantuk ya. Jadi teman-teman nih, kalau ada orang yang sudah percaya dengan Tuhan Yesus, sudah bersatu dengan Tuhan, mau dia dari negara apapun, mau dia perempuan atau laki-laki, umurnya berapa, dia itu merawat mereka itu bisa seperti merawat Tuhan Yesus. Jadi ketika kita menolong orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita itu sedang menolong Tuhan Yesus itu sendiri. Luar biasa ya. Sebaliknya teman-teman, ketika ada orang yang menolong kita yang percaya Tuhan Yesus, teman-teman percaya Tuhan Yesus kan ya? Iya, kalau kan nggak mungkin nonton film ini ya, video ini ya teman-teman ya. Nah, ketika orang menolong kita, orang itu seperti menolong Tuhan Yesus sendiri. Luar biasa ya teman-teman ya. Lalu pertanyaannya, Kak, bagaimana dengan orang yang belum percaya Tuhan Yesus? Apakah kita tidak usah menolong mereka? Atau misalnya nih kita mau nolong orang di jalan gitu ya, mau ngasih misalnya mau nolong pengemis gitu ya, mau kasih sembako, mau kasih apa ke pengemis, terus kita tanya dulu, Pak, saya mau kasih sembako, tapi maaf Bapak percaya Tuhan Yesus enggak gitu. Apakah kita harus seperti itu? Terus kalau Bapaknya bilang enggak percaya Tuhan Yesus, kita nggak jadi kasih sembako gitu? Ada jawabannya ya teman-teman ya. Jawabannya ada di Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Kita baca sama-sama. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap sebagian, bukan ya, terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Yang kau lihat dan kau dengar apa? Yaitu adalah kasih dan kebaikan Tuhan Yesus. Jadi, walaupun dia nggak percaya sama Tuhan Yesus, kita harus tetap menolong mereka. Kenapa? Karena dengan kita menolong mereka, kita itu menceritakan kasih Tuhan dan kita itu menjadi saksi-saksinya Tuhan Yesus. Jadi di sini teman-teman ngerti semua ya. Amin. Nah, teman-teman dari sini kita belajar ya teman-teman, kita itu harus menolong orang. Kalau kita mau jadi tim domba ya, kita harus menolong orang, baik orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus ataupun orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Nah, teman-teman sering dengar ya, kalau di agama lain, kalau di agama lain tuh selalu berbicara menolong itu sebagai perbuatan kebajikan, di mana kalau setiap orang itu melakukan kebaikan, dia akan mendapat pahala. Kalau melakukan hal-hal yang buruk, dia akan mendapatkan hukuman. Nah, kebaikan atau menolong yang Kak Karen bahas di sini bukan seperti itu, teman-teman. Banyak orang bilang, oh dia itu pahala harus lebih besar daripada dosanya biar masuk surga gitu ya. Jadi mereka melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, menolong orang sebanyak-banyaknya, supaya dia nabung pahala misalnya gitu ya. Sehingga ntar di surga tuh diukur tuh, oh, pahalanya segini, dosanya segini. Atau jangan-jangan dosanya lebih tinggi dari pahala. Kalau pahala lebih tinggi dia masuk surga, kalau dosa lebih tinggi dia nggak masuk surga gitu. Bukan ya teman-teman ya. Melakukan perbuatan kebaikan di sini, menolong orang di sini bukan supaya kita dapat pahala atau kalau nggak melakukan dapat hukuman.
yang jadinya kita nggak masuk surga, bukan ya teman-teman. Tapi menolong orang, melakukan kebaikan terhadap sesama kita di agama Kristen itu adalah pengungkapan kesetiaan atau pemberontakan kepada Yesus yang adalah Raja. Wow, jauh ya kayaknya ya. Kayaknya kok menolong orang sama kesetiaan kepada Tuhan itu jauh ya. Apakah artinya kalau kita tidak membantu orang, tidak menolong orang, apakah kita artinya tidak setia dengan Tuhan? Kita baca ayatnya ya teman-teman ya. Teman-teman ingat gak sih tentang 2 perintah utama Tuhan? Ayatnya ada di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Supaya kita nggak lupa, kita baca aja ya. Apa sih 2 perintah utamanya Tuhan ya teman-teman? Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Teman-teman, ini adalah 2 perintah utama Tuhan, di mana kalau kita mau setia mengikut Tuhan Yesus, kita harus setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Makanya tadi Kak Karen sharingkan, kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, baik yang pertama atau yang kedua, kita bisa dianggap tidak setia kepada Tuhan. Nah, kita tidak dapat memiliki perintah yang terutama tanpa yang kedua, atau yang kedua tanpa yang pertama. Contohnya nih teman-teman, Kak, aku udah percaya sama Tuhan Yesus, tapi aku nggak nolong orang, nggak baik sama orang gitu. Apakah itu disebut mengikut Tuhan Yesus dengan setia? Tidak bisa. Sebaliknya juga begitu teman-teman. Kak, aku mau nolong orang, tapi aku nggak bangun hubungan sama Tuhan Yesus. Itu juga nggak bisa teman-teman. Itu kita bisa dianggap pengikut Tuhan Yesus yang tidak setia. Jadi hukum yang pertama dan yang kedua ini satu paket teman-teman. Ketika kita mengasihi Tuhan Yesus, kita juga harus mengasihi sesama kita. Terkadang teman-teman ya, coba teman-teman sama-sama kita pikirkan ya, sama-sama kita renungkan ya. Terkadang kita itu lebih gampang melayani, berbuat baik kepada orang yang kelihatannya keren nih. Kalau di sini Kak Karen gambarinnya raja gitu ya. Kita tuh kalau melayani raja, melayani presiden, hormat sama presiden, menolong presiden gitu ya misalnya, itu kayaknya lebih gampang. Tapi untuk menolong orang, care sama orang-orang yang tidak terpandang di dunia ini gitu ya, yang kadang ada di jalan kita ngelewatin gitu tuh lebih susah teman-teman. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita semua, adik-adik yang juga mengajarkan Kak Karen, kita itu harus melayani nggak pandang orang teman-teman. Siapapun harus kita layani, siapapun harus kita bantu. Nah, pertanyaannya Kak Karen, apakah setelah aku mendengarkan video YouTube ini, aku menyusuri jalan depan rumahku dan mencari orang yang paling hina gitu ya? Kalau kata kita kan paling hina yang, jadi kalau ketemu orang susah, kurang susah gitu ya. Aku mau cari yang paling susah di antara yang tersusah gitu ya misalnya. Enggak ya teman-teman ya. Jadi perilaku untuk menolong orang, untuk care sama orang itu nggak bisa kita itu situasional. Misalnya kayak apa ya, mendadakan gitu ya. Tiba-tiba hari ini aku memutuskan untuk aku menolong orang miskin, cari orang miskin, orang susah gitu ya. Enggak gitu teman-teman. Tapi perilaku untuk menolong orang, care sama orang lain, mengasihi orang lain itu harus dimulai dari yang terdekat. Gitu. Apa sih yang terdekat? Kita lihat ya. Nah, ini ada gambarnya ya. Gambar apa Kak ini? Gambar cucian piring. Coba Kak Karen mau tanya, nggak usah angkat tangan deh. Ntar yang nggak angkat tangan malu ya, walaupun sendirian. Siapa yang di rumah pernah bantuin untuk cuci piring? Atau at least ketika kalian makan, kalian cuci piring sendiri? Ada? Gak usah angkat tangan deh, gak apa-apa yang gak angkat tangan malu nanti ya. Nah, mulai hari ini teman-teman, kalau kalian lihat di wastafel udah penuh tuh sama cucian piring, kalian gak usah nunggu orang buat cuciin, kalian bantu untuk mencucikan piring. Itu dari hal-hal yang simple dulu teman-teman.
Kemudian yang kedua, nah ini ada gambar ngepel. Siapa yang pernah ngepel di rumah? Kalau yang udah pernah bantuin papa mamanya ngepel atau bantuin mbaknya ngepel, Kak Karen kasih jempol nih, kanan kiri nih jempol. Nah, mulai dari yang terdekat dulu. Kalian lihat nih, waduh, lantainya udah kotor nih, kalian bantuin pel. Bantuin bersih-bersih rumah. Dari yang terdekat membantu orang, teman-teman. Kemudian, nah di sini Kak Karen punya beberapa foto orang. Kak Karen sering banget ya ngeliat ya, orang itu kalau sama orang yang berjas rapi gitu, kayaknya hormat banget, respect banget gitu. Tapi ketika sama orang-orang ini, biasanya mereka itu suka melakukan hal-hal yang tidak baik, teman-teman. Kakak percaya kalau di sini enggak ya, semua di sini baik ya. Tapi Kak Karen mau bahas lagi di sini ya, buat ingetin kita semua. Kalau kita itu harus mengasihi semua orang, kita harus menolong semua orang, kita harus care sama semua orang ya. Yang pertama adalah Bapak Satpam. Contohnya aja ya, Bapak Satpam. Bapak Satpam, kalau kita lewatin Bapak Satpam, sapa mereka, teman-teman. Nggak usah buang muka gitu ngeliat mereka gitu ya, kayak ngeliat apa gitu ya, nggak, sapa mereka dengan baik-baik, pagi pak gitu, atau siang pak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pelayan restoran. Ini yang paling sering diomelin ya, Kak Karen sering banget tuh lihat di mall ya, orang marahin pelayan restoran, aduh gimana sih makanannya lama banget sih, ini mejanya kurang bersih nih gitu ya. Nah mulai hari ini teman-teman, mari kita perlakukan pelayan restoran dengan baik. Jangan marah-marahin mereka kalau pesan makanan yang sopan gitu ya. Yang terakhir adalah pembantu di rumah. Teman-teman, tugas seorang pembantu tuh berat loh. Kak Karen kan tinggal nggak ada pembantu nih ya, jadi Kak Karen bersihin rumah sendiri itu capek, teman-teman. Jadi kita harus ngomong sama mbak di rumah itu dengan baik, sama encus dengan baik. Jangan marah-marah, mbak mana bajuku yang warna merah gitu ya. Nggak usah kayak gitu ya teman-teman ya. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Apalagi kalau mbak kita udah percaya sama Tuhan Yesus. Kalau kita ngejahatin mereka, sama aja kita menjahatin Tuhan Yesus sendiri loh adik-adik. Kalau kita teriakin mereka, sama aja kita kayak teriakin Tuhan Yesus. Jadi kita harus baik sama mereka, harus menolong mereka ya teman-teman semua. Nah, Kak Karen sudah mau tutup sharing Kak Karen hari ini. Kak Karen mau ngajak teman-teman semua, mulai hari ini, yuk lihat sekeliling kita yuk. Apakah ada yang bisa kita bantu? Baik papa mama, mbak di rumah, atau sekeliling kita, ada di gereja bahkan gitu ya. Dimanapun kita berada, coba kita lihat, ada nggak yang bisa kita bantu? Nah, teman-teman, sekarang pilihan ada di tangan kita. Kita mau kiri, tim kambing, atau mau kanan, tim domba ya. Kak Karen sih berdoa semua kita bisa jadi tim kanan ya. Hashtag tim domba gitu ya. Yuk, sama-sama kita mau belajar dari hari ini dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, hari ini kami telah belajar ya Tuhan untuk menjadi setia kepada Engkau. Kami harus mengasihi sesama kami ya Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk dapat mengasihi sesama kami, menolong sesama kami yang membutuhkan ya Tuhan. Taruhlah kasih-Mu yang besar dalam hati kami ya Tuhan, sehingga kami bisa mengasihi orang lain sama seperti Engkau mengasihi orang-orang di dunia ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari teman-teman yang percaya sama-sama katakan amin. Oke teman-teman semua, sampai jumpa kapan-kapan. God bless you, bye.